Kudapan satu ini bisa dijadikan teman ngopi yang enak banget atau bisa dijadikan ide jualan, bikinnya juga gampang banget. Kita mau bikin wajik ketan gula aren. Gimana cara membuatnya dan apa saja bahan-bahannya? Mari kita mulai. Bahan-bahannya 1 liter ketan Paris, 600 ml santan kental dari 1,5 butir kelapa, 300 ml santan encer, 350 gram gula aren, 50 gram gula pasir, 5 gram garam, dan 3 lembar daun pandan. Pertama-tama kita mau cuci ketannya. Untuk membuat wajik, biasanya aku lebih suka menggunakan ketan Paris. Karena nanti wajiknya lebih kenyal dan enggak benyek menurut aku. Kita akan mengulang mencuci ketan ini sebanyak 3 kali atau hingga bersih. Setelah bersih, ketan ini akan kita rendam selama 1 jam. Kita mau didihkan air. Ini adalah ketan yang sudah aku rendam. Ini bahkan sudah lebih dari 1 jam sahabatku. Sudah 2 jam aku merendamnya. Kita akan tiriskan airnya. Selanjutnya kita mau pindahkan ketannya ke steamer ring. Ini adalah kain khusus untuk aku mengukus. Jadi ini bukan serbet lap meja ya sahabatku. Dan sebelumnya kain ini sudah aku rendam dengan air panas. Kita ratakan dulu ke pinggir ketannya supaya cepat mateng. Seperti ini. Kita beri beberapa lembar daun pandan supaya lebih wangi. Airnya sudah mendidih, kita mau tempatkan steamer ringnya. Jadi kalau mengukus menggunakan steamer ring seperti ini malah jadi lebih gampang menurut aku. Karena kita nggak perlu repot-repot. Nah, tinggal ditaruh aja begini, gampang banget. Kita akan kukus ketan ini selama 25 menit atau sampai matang. Ini aku mengukus menggunakan wok dari Idealife, juga steamer ringnya. Woknya ukuran 32 cm, tipenya IL32WK, bisa digunakan di semua jenis kompor termasuk kompor induksi. Oh ya, wok ini sudah dilapisi dengan Greblon C3 teknologi dari Jerman. Ini sangat aman untuk kesehatan, juga sudah FDA approved. Sambil menunggu ketannya dikukus, kita mau potong-potong gula aren. Kita masukkan gula aren, pakaiin sedikit gula pasir, pakaiin daun pandan. Kita akan larutkan menggunakan santan encer. Oh ya sahabatku, lihat kompor induksi aku cakep banget ya. Ini namanya induction cooker dari Idealife. Tipenya IC1301. Selain itu, kelebihan dari induction cooker ini, pantat wajan kita nggak perlu khawatir gosong. Karena permukaan kompor ini sudah terbuat dari bahan premium grade polished glass material. Dan di kompor ini sudah tersedia 9 mode untuk memasak. Gula arennya sudah mendidih dengan sangat baik. Kita akan sisihkan dulu. Sudah 20 menit kita mengukus ketannya. Kita mau periksa dulu. Aromanya sedap sekali. Jadi kalau kita mengukus ketan menggunakan kain seperti ini, ngebalik-balikinnya ini gampang banget nih sahabatku. Cukup disingkap-singkap kayak gini aja. Tuh ya, jadi nggak perlu kita aduk sampai tangan kita kena uap panas. Tuh, cukup digini-giniin aja. Selanjutnya ketan ini akan kita pindahkan ke wadah lain.
Kita pindahkan ke dalam panci kastrol ini. Kita tambahkan sedikit garam dan kita akan siramkan dengan santan. Sebelumnya santan kelapa ini sudah aku masak dengan sedikit daun pandan ya. Jadi kondisi santan ini sudah mateng sahabatku. Kita akan aduk sampai merata. Kemudian kita kembalikan lagi ke dalam tempat pengukus sebelumnya. Dan ini akan kita kukus lagi selama 20 menit. Sudah 20 menit lagi kita mengukus ketannya. Dan ini sudah matang sempurna. Kita akan keluarkan daun pandan dari ketannya supaya nanti nggak banyak ranjau. Sepertinya sudah tidak ada lagi daun pandan yang tertinggal. Kita angkat lagi dan kita masukkan lagi ke dalam kastrol pan ini. Dan kita akan masukkan gula aren yang sudah kita masak tadi. Kita akan masak lagi ketannya sampai dia benar-benar asat, sampai dia kayak sudah nempel satu dengan yang lain gitu ya. Ini harus diaduk terus sahabatku, jangan ditinggal ya karena bakal gosong. Ini harus diaduk terus ya supaya warna wajiknya tidak belang, tidak ada bulir-bulir ketan yang berwarna putih nantinya. Segini aja udah cukup. Jangan terlalu lama juga mengaduknya supaya nanti pada waktu dingin wajiknya tidak menjadi terlalu keras. Kita akan pindahkan adonan wajik ini ke dalam wadah yang sudah aku alaskan dengan daun pisang. Kemudian ini akan kita tekan-tekan sampai dia padat. Sepertinya sudah cukup rapi. Kita akan tunggu sampai ini benar-benar dingin, nanti baru akan kita potong-potong. Dan ini sudah aku istirahatkan selama 3 jam. Kita akan balik dan akan kita potong. Kita mau alaskan menggunakan baking paper. Kita lepaskan daun pisangnya. Kita mau potong dulu jadi 2. Kita bagi 2 lagi. Kita mau pindahkan ke daun pisang. Seperti ini. Dan kita beri hiasan potongan daun pandan. Sahabatku, seperti ini jadinya. Ini terlalu tebal menurut aku. Tadi aku taruh di wadahnya tuh harusnya tuh ukurannya lebih gede sedikit supaya dia lebih tipis. Dan harusnya aku motongnya jangan kotak bujur sangkar seperti ini ya. Ini jadi tidak estetik nih, jadi kurang cakep menurut aku. Dan yang berikutnya, ini gula arennya tuh kurang cantik warnanya, kurang tua, sehingga hasil wajiknya ini kayak pucat gitu. Nah itu aku mau kasih tahu ke kalian, kalau mau bikin pastikan gula arennya tuh yang gelap. Sekarang kita mau mencobanya. Nah ini yang terpenting adalah ketannya matang sempurna dan tidak keras ya. Mari kita makan. Untuk tingkat kemanisannya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Kalau ini menurut aku sedikit terlalu manis karena aku udah lama banget jarang makan gula. Jadi buat aku nih terlalu manis sih. Kalian bisa kurangin sedikit gulanya. Tapi enak. Minta kopi, 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 kopi.